Sejak kapan mengenal sosok Ibu Yuli? Sejak kapan ya? Yang jelas lama banget, 1 Juli 1996. Itu masih di rumah sakit lama. Beliau PTT, saya juga menjalankan ikatan dinas. Jadi sama-sama TMT-nya itu 1 Juli. Kalau ditanya sejak kapan mengenal sosok Ibu Yuli, kayaknya sudah sangat lama sekali. Karena saya mengenal beliau itu di beberapa kedinasan ya. Yang pertama sejak saya bekerja di Puskesmas Rapak Mahang, sudah mulai mengenal beliau di situ. Saya sudah pernah berorganisasi dengan Bu Yuli di Persadia. Ngomong gimana nih awal ketemu sama Bu Yuli, kenalannya atau bagaimana? Kalau saya lama Bu, saya itu kenal Bu Yuli itu dari saya masih honor di rumah sakit tahun 1997. Posisi beliau juga belum PNS, kan beliau PNS-nya 2000. Nah, jadi lama sebelum itu waktu beliau masih dokter umum. Beliau juga masih belum jilbaban lah. Ya. Aman. Jadi itu kalau Mbak Yaya gimana Mbak Yaya? Saya tahun 2000-an ya, waktu saya masih di Puskesmas. Saat itu di 2024 ya. 2025. Termasuk baru. Masih baru ya. Baru. Kalau Mbak Ida? Kalau Bida sendiri gimana? Kalau saya itu dulu beliau itu sudah jadi dokter spesialis ya, sering ke sana ke Puskesmas. Maklumlah saya ini kan harapannya mau di Puskesmas sampai akhir saya selesai. Tetapi pada waktu itu ketemu Bu Yuli, waktu beliau sering menjadi ketua DM-nya itu ya. Kemudian jantung sehat ya. Jadi sering jalan-jalan Puskesmas, saat itulah sering bersapa, bersua, akhirnya lama-lama jadi masih di akrab. rumah sakit Parikesit yang lama. Beliau masih di rumah sakit Parikesit lama. Terus pengalaman yang berkesan ketika bersama Ibu Yuli? Ya, banyak pengalaman yang berkesan bersama Bu Yuli. Saya pada saat itu mengelola perencanaan ya, pada saat mengelola perencanaan, di mana anggaran dinas kesehatan yang semula masih rendah gitu ya, begitu beliau masuk ada peningkatan. Nah, kesan saya beliau itu mempunyai motivasi atau tekad yang tinggi dalam membangun bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Beliau bisa mengarahkan kami secara detail, perencanaan kecil beliau tunjukkan kepada kami, dan beliau selalu membackup apa yang kami rencanakan ke level yang lebih tinggi. Itu kalau bekerja sama dengan beliau itu kan orangnya speednya tinggi ya. Jadi kita itu kalau mau bekerja dengan ibu, kita harus bisa mengikuti pola kerjanya beliau. Nah, beliau itu kalau bekerja maunya segera terselesaikan dengan cepat. Pola pikirnya betul-betul terstruktur. Pekerjaan yang harus kita selesaikan itu betul-betul harus kita bisa pertanggungjawabkan. Bukan hanya asal menyelesaikan pekerjaan, tetapi ada hasil atau target yang memang harus kita capai ketika beliau menyerahkan suatu pekerjaan kepada kita. Waktu itu Ibu bersafari ke semua puskesmas. Tujuannya pasti lebih jauh mengenal ya kepala puskesmas, stafnya, kemudian kondisi geografis di lapangan seperti apa dan apa saja yang harus diperbaiki. Nah, waktu itu sebenarnya Ibu ini tidak pernah mengenal lelah. Sabtu Minggu selalu diambil hari itu. Sehingga kami sampai ada lelucon dengan Bu Ismi, ingat betul bahwa kami menjuluki Ibu ini sebagai, dalam bahasa Jawa itu, orang yang tidak punya udel. Ya. Tahu dalam bahasa Indonesia berarti pusat ya. Artinya apa sih? Orang yang tidak punya udel itu hanya kuda. Jadi orang yang tidak pernah capek. Ya, kami itu merasa capek ya, tapi karena namanya atasan ya, atasan yang mengajak ya harus oke aja, siapa yang takut gitu. Padahal kami juga merasa capek. Sehingga memang julukan itulah yang sering kami lontarkan. Saya dengan Bu Ismi sering berlakar, susah deh kalau punya teman memang nggak punya udel. Bersama gitu. beliau menjadi selalu berkesan buat saya karena
bersama beliau selalu saja ada hal-hal baru, baik itu pengalaman maupun pengetahuan yang membekas atau berkesan buat saya secara pribadi. Baik itu sebagai pimpinan di suatu organisasi ataupun dari hal-hal lain. Selalu meninggalkan kesan dalam hal apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam kegiatan apapun, Ibu selalu memberikan kesan yang terbaik. Ya. Semua yang kami lewatin selama 5 tahun bersama beliau itu banyak ilmu yang kami dapat selama sama beliau. Iya, udah itu aja. Bisu. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk Ibu Yuli? Pesannya adalah di tempat yang baru, sebetulnya bukan baru sih, tempat yang lama tapi suasana baru, semoga tetap menjadi pribadi yang menjadi teladan bagi seluruh pegawai dan menjadi inspirator bagi seluruh pegawai, dan semoga dengan tugas yang baru ini tetap sukses dan diberikan kekuatan sehingga dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa saya selalu berdoa, sebenarnya bukan pesan, saya selalu berdoa bahwa Ibu dimanapun berada semoga sukses selalu, dan inginnya kita bahwa walaupun beliau harus kembali menjadi Direktur Rumah Sakit Parkesit, beliau tidak akan pernah melupakan kita-kita yang ada di Dinas Kesehatan, dan kita tetap bersaudara sebagai sama-sama orang yang berkecimpung di bidang kesehatan untuk memajukan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi pesan saya ya, saya juga mungkin wakili teman-teman ya di bidang P2PL, bahwasanya Ibu ini kan sebagai sosok influencer yang bisa mengubah kami. Beliau meletakkan dasar-dasar dari 2019 memimpin kesehatan, meletakkan dasar-dasar tentang tata kelola organisasi itu seperti apa, dan itu betul-betul menginspirasi kami, memotivasi kami, sehingga kami semua sekarang itu tahu bekerja itu ya seperti inilah gitu loh, berproses dengan baik, kemudian orientasi juga dengan hasil ya. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa ada yang kita kejar, tidak hanya bekerja ala kadarnya, kemudian juga hasilnya tidak jelas. Jadi beliau yang betul-betul seorang motivator, influencer, kemudian juga bisa menginspirasi kita semua. Dan banyak hal dari beliau yang saya dapatkan pelajaran hidup ini dalam bekerja. Dan pesan saya khusus kepada beliau, mohon ya, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, organ tubuh manusia kemampuannya ada batasnya. Jadi jangan lupa tetap beristirahat, jaga kesehatan ya, karena siapa lagi yang akan menjaga kesehatan kita kalau tidak diri kita sendiri. Dan harapan saya tetap sukses bagi Ibu Yuli. Saya masih sering keliru Ibu Kadis ya, karena memang itu di alam bahasa dar saya masih susah menyebut yang lain. Semoga Ibu Yuli selalu sehat dan selalu sukses dimanapun berada dan dimanapun tempat berkarya. Terima kasih sudah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan hal yang luar biasa bagi kami semua dan bagi Dinas Kesehatan yang sekarang terus terang sudah menjadi OPD, salah satu OPD yang disegani dan OPD mungkin yang OPD hebat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga Ibu Yuli tetap sehat ya, kemudian tetap bahagia ya, apapun diberi tugas yang baru sekalipun, mudah-mudahan ini semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan adanya penyemangatnya Bu Yuli kepada kita dengan suruh mengejar target, itu merupakan semangat untuk kita, dan ini mungkin kita teruskan ya, dan kita selalu mengingat apa yang beliau sampaikan. Saya kira itu sukses selalu untuk kita semua, bahkan Ibu ya. Terima kasih Bu atas bimbingannya, motivasinya, dan arahannya khusus untuk kami yang pemangku SPM luar biasa.
semangat yang kita juga biasanya kurang untuk monitoring, kurang koordinasi dengan teman-teman pengelola program, dengan ibu, kita diberi kesempatan koordinasi sesama teman-teman program, puskesmas, jadi diberi keleluasaan gitu ya Mbak Meya. Terima kasih Ibu atas motivasinya, semoga selalu sehat, sukses di tempat tugas baru. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yuli atas dedikasinya selama di Dinas Kesehatan. Semoga jaya selalu. Terima kasih Bu Yuli atas motivasi, dedikasi dan pengabdiannya di Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara.